Hai semuanya. Kita dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai fondasi etika multikultural di Indonesia. Kami dari kelompok 7, saya Kalisa Michael Amara Dewi, Saya Nasa Nuraini, saya Siti Hawa Hauni, saya Aisyah Nabila. Saya Zahid Nur Masaki. saya Jerzy Moakarel. Selamat menonton! Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari realitas multikulturalisme. Dari Sabang sampai Merauke, dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, serta keberagaman suku, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Perbedaan menjadi kenyataan sosial yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberagaman bisa menjadi kekuatan dan juga keindahan jika dikelola dengan sikap saling menghargai dan juga inklusif. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana, justru dapat memicu sebuah konflik. Oleh karena itu, Pancasila hadir bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai fondasi etika multikultural yang mempersatukan perbedaan, serta menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang maju. Multikulturalisme yang ada di Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang di dalamnya mencakup 5 nilai itu harus menjadi dasar dalam menerima pluralisme selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Nah, multikulturalisme ini bisa menjadi potensi yang bisa digunakan untuk menciptakan masyarakat budaya di tanah air kita. Namun juga bisa potensi menciptakan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Kira-kira apa aja sih penerapan nilai Pancasila terhadap etika multikultural di Indonesia? Yang pertama ada sila ke-1, itu menjamin kebebasan beragama dan akhirnya menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, sila kedua yaitu menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Jadi tanpa memandang latar belakang suku, agama, adat istiadat dan lain-lainnya. Yang ketiga, sila ketiga yaitu menempatkan kesatuan di atas kepentingan kelompok sehingga perbedaan tidak memecahkan bangsa. Yang keempat, sila keempat itu mengajarkan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah dan dialog bukan secara kekerasan. Yang kelima, sila terakhir menekankan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh kelompok Indonesia. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, sehingga Pancasila dianggap sebagai dasar negara untuk membatasi perbedaan tersebut melalui toleransi, kemanusiaan, persatuan dan keadilan. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai fondasi multikultural masih lebih kuat secara normatif daripada implementatif. Hal ini dapat dianalisis daripada masih maraknya toleransi diskriminatif terhadap kelompok minoritas, serta konflik berbasis identitas yang menandakan lemahnya internalisasi. Nilai Pancasila dalam praktik sosial secara kritis, Pancasila sering diposisikan sebagai simbol ideologis dan norma formal, bukan sebagai pedoman etis yang benar-benar membimbing perilaku masyarakat dan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan pentingnya transformasi yang menekankan pentingnya transformasi pemahaman Pancasila dan sekedar hafalan, yaitu kesadaran reflektif dan praktis sosial, agar Pancasila tidak hanya diakui sebagai dasar negara, tetapi benar-benar berfungsi sebagai fondasi multikultural, adil, inklusif, dan relevan realitas sosial Indonesia. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman juga dapat menyebabkan konflik jika tidak disikapi dengan baik. Kota Singkawang yang berada di Kalimantan Barat merupakan salah satu contoh kehidupan rukun di tengah keberagaman. Kota Singkawang dianggap sebagai kota paling toleran di Indonesia karena masyarakatnya yang memiliki latar belakang yang berbeda justru dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang mereka miliki. Hal ini kemudian diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah yang menyediakan tempat ibadah dari berbagai agama. Hal ini kemudian memperkuat kerukunan yang dimiliki kota Singkawang hingga saat itu. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya pada bulan Desember tahun 2024, di mana pemerintah daerah melarang kegiatan keagamaan tahunan Jalsah Salanah yang secara rutin dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pelarangan ini kemudian menyebabkan konflik bagi berbagai kalangan, karena pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggap sebagai perilaku diskriminasi bagi kelompok minoritas. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman dapat memberikan dampak positif dan juga dapat menyebabkan konflik jika tidak disikapi dengan baik. Lalu, bagaimana peran
dan kaitan Pancasila terhadap dua proses tersebut. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peranan yang penting dalam membangun toleransi beragama di Indonesia. Kasus Kota Singkawang menunjukkan penerapan Pancasila secara substantif, di mana toleransi antar umat beragama mencerminkan nilai sila pertama yang menjamin kebebasan beribadah tanpa adanya diskriminasi. Lalu sikap saling menghormati serta keharmonisan dalam keberagaman antar warga Kota Singkawang mencerminkan nilai sila kedua dan ketiga. Pada kasus ini, Pancasila digunakan sebagai nilai hidup yang diinternalisasikan dalam kebijakan dan juga praktik sosial. Sebaliknya, kasus pembatasan kegiatan jemaat di Kuningan menunjukkan adanya problem dalam implementasi Pancasila. Pembatasan kegiatan keagamaan kelompok minoritas bertentangan dengan nilai sila pertama. Selain itu, kebijakan ini juga melanggar sila kedua dan sila kelima karena menimbulkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Lemahnya musyawarah inklusif dalam pengambilan keputusan juga bertentangan dengan nilai sila yang keempat. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Indonesia sebagai fondasi etika multikultural di Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati antar sesama, mewujudkan hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, keberagaman bukan lagi sebagai perpecahan, namun sebagai kekuatan kita dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, serta adil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa!